Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arli Hardiansyah dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ketiga atau tugas lanjutan dari mata kuliah Sistem Kontrol Adaptif, yang dimana pada tugas ketiga ini kita akan membahas tentang MRAC atau Model Reference Adaptive Control. Nah, untuk pada kali ini, judul yang saya ambil yaitu Sistem Kontrol Adaptif Berbasis Model Reference Adaptive Control atau MRAC pada suatu motor DC. Oke, baik kita lanjut saja. Yang pertama itu kita akan membahas tentang Model Reference Adaptive Control atau MRAC. MRAC merupakan salah satu metode kontrol adaptif yang memberikan umpan balik dan aturan kontrol untuk mengendalikan sistem dengan ketidakpastian parameter, serta kemampuan pelacakan yang baik. Dalam MRAC, penguatan controller diperbarui berdasarkan perbandingan antara keluaran plan dan keluaran model referensi, sehingga respon plan dapat menyesuaikan respon model referensi dengan baik. Model referensi adalah model dari respon yang diharapkan dari keluaran plan pada suatu loop tertutup. Mekanisme penyesuaian parameter dilakukan dengan dua metode, yaitu metode penurunan gradien atau MIT rule dan penerapan metode kestabilan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang MRAC pada motor DC. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, MRAC atau Model Reference Adaptive Control menggunakan model referensi untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian membandingkan keluaran plan motor DC dengan model tersebut untuk menghitung error yang digunakan mengadaptasi parameter controller PID secara dinamis. Motor DC sering digunakan dalam industri karena kemudahan pengendalian kecepatan. Namun, ketidakpastian parameter motor seperti tahanan, torsi beban, dan inersia dapat mengganggu kinerja kontrol. Oleh karena itu, diperlukan kontrol adaptif yang mampu menyesuaikan parameter controller secara real time agar performa sistem tetap stabil. Kita lanjut saja ke page selanjutnya, yaitu ada struktur utama dari sistem MRAC, yang dimana pada kali ini akan ada 4 struktur utamanya, yaitu ada model referensi, lalu ada error, ada kontrol PID, dan motor DC. Kita bedah satu-satu, yang dimana model referensi. Model referensi ini untuk memberikan sinyal referensi keluaran yang ideal. Sedangkan untuk error ini perbedaan antara keluaran model referensi dan keluaran plan Y. Nah, lalu ada juga mekanisme adaptasi, yaitu mengatur parameter kontrol PID secara real time berdasarkan error. Lalu ada juga controller PID untuk menghasilkan sinyal kontrol input UU ke motor DC atau sebagai plan-nya. Nah, untuk motor DC ini, motor yang dikendalikan atau untuk menghasilkan output kecepatan. Bisa juga dibilang motor DC ini sebagai plan-nya dari suatu sistem MRAC ini sendiri. Selanjutnya kita masuk ke diagram blok MRAC. Jadi pada diagram blok MRAC ini, R ini merupakan sinyal atau sebagai inputan yang nantinya dia akan menghasilkan reference model. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke dalam controller. Nah, pada kali ini yang controller yang kita gunakan itu adalah controller PID. Nah, nanti dari reference model dia akan masuk ke adjustment mechanism. Lalu dari controller ini dia akan menuju ke plan. Sedangkan sebelum menuju ke plan, dia juga akan masuk dulu ke adjustment mechanism. Nah, nanti setelah masuk plan ini dia akan menghasilkan keluaran. Nah, tapi sebelum dia menghasilkan keluaran yang pasti di Y ini, dia nanti akan menghasilkan keluaran yang akan terlebih dahulu masuk ke adjustment mechanism juga. Jadi bisa dibilang adjustment mechanism ini adalah suatu komponen yang dia akan menyesuaikan perubahan-perubahan atau untuk mengadaptasi dengan perubahan parameter yang terjadi pada si controllernya atau pada saat sistem MRAC ini beroperasi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya, penggunaan controller PID adaptif berbasis MRAC pada motor DC efektif menjaga kestabilan motor. Kecepatan motor. Meskipun terjadi perubahan parameter motor, sistem ini cocok diaplikasikan pada berbagai sistem industri yang membutuhkan kontrol kecepatan handal. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.